Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, selawat dan salam di pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu semua yang sudah hadir memenuhi undangan saya pada sore hari ini, yaitu dalam rangka pertemuan bulanan PKH. Sebelumnya ucapan terima kasih saya kepada ibu-ibu karena sudah bersedia meninggalkan pekerjaan di rumah untuk mengikuti pertemuan bulanan. Pada kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan untuk lebih ke pokok materinya, jadi alangkah baiknya ibu-ibu semua untuk memberkati acara atau pertemuan kita pada kesempatan ini, kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Jadi kepada ibu-ibu dipersilahkan untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah selesai, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita belajar tentang yaitu penting gizi pada layanan kesehatan ibu hamil. Ibu-ibu semua, pada pertemuan kali ini kita ibu-ibu akan membahas tentang layanan kesehatan yang harus dilakukan selama ibu selama kehamilan dan sesudah kehamilan. Jadi sebelum melanjut untuk lebih lanjut, saya ingin menanyakan dulu ibu-ibu, tahu nggak apa layanan kesehatan yang harus dilakukan ibu hamil dan setelah kehamilan? Ada yang tahu nggak ibu-ibu semua? Periksa ke dokter. Ya, periksa ke dokter. Apalagi ibu-ibu? Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Ada lagi? Cek tekanan darah. Jadi tidur dalam belenggu. tidur dalam belenggu agar terhindar dari malaria. Jadi ibu-ibu semua mungkin sudah mengerti sedikit tentang hal layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Jadi di sini ibu-ibu kita dapat melihat bahwa layanan kesehatan ibu hamil. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu, saya tidak menunjukkan siapa, tapi boleh kita baca giliran ibu-ibu ya, masing-masing. Jadi layanan kesehatan ibu hamil itu ada 10 layanan. Yang pertama apa ibu-ibu? Pengukuran tinggi dan berat badan. Pengukuran tinggi dan berat badan. Yang kedua, tekanan Darah. darah. Kemudian Lengan. kemudian ada Tinggi lahir. ya, kemudian sampai dengan 10 yaitu pengobatan bila diperlukan. Jadi dalam layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kesehatan ibu hamil itu ada 10 layanan. Jadi ibu-ibu semua di sini kita harus memahami ini semua. Karena kenapa? Ini penting ya. Jadi ibu-ibu sebelum kita melanjut untuk lebih lanjut, untuk lebih menyemangatkan ruangan, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh ya ibu-ibu? Boleh. Jadi kita ice breakingnya tepuk bere. Boleh kan? Boleh. Jadi misalnya nanti ini tahap awal saya berikan contoh dulu. Yang pertama yaitu tepuk bere. Jadi tangan
tangan kanan dulu, kemudian yang kedua tangan Kiri. kiri, kemudian yang ketiga nanti tangannya kayak gini. Ya. Setuju ibu-ibu? Setuju. Nah, baik. Kalau kayak gitu kita mulai dari sekarang. Tepuk bere. Bere, bere. Bere, bere. Bere. Oke, baik ibu-ibu semua. Jadi saya ingin menggali sedikit ibu-ibu, apa maksud dari saya katakan tadi, kalau bereh itu kan kalau bahasa itu kan bahasa daerah, bahasa kita sehari-hari, bahasa Aceh, Bu. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya yaitu Mantap. mantap atau sempurna, ya kan? Jadi kalau kita ambil hikmahnya dari tepuk itu, apa yang menjadi hikmah dari itu ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Karena dewa ini adalah untuk melengkapi dan untuk melengkapi apa namanya gizi bagi ibu hamil. Ya, ibu-ibu. Jadi kan tepuk bere ini kita kan bahwa kalau layanan kesehatan bagi ibu hamil kita terjaga, itu dia akan hidup bereh atau sehat. Nah, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Kemudian ibu-ibu semuanya. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai kita di sini dulu. Jadi terima kasih ibu-ibu karena sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jadi mungkin pertemuan kali ini hanya sampai di sini saja ibu-ibu semua. Cuman harapan saya, mari kita sama-sama lakukan atau praktekkan di rumah tentang kesehatan dan gizi, ataupun kita menyampaikan, walaupun di sini kan semua ibu-ibu peserta PKH. Ya. Jadi mungkin ibu-ibu PKH tidak ada yang hamil. Jadi mungkin ada tetangga kita yang hamil di rumah, ataupun di samping tetangga kita boleh menyampaikan bahwa bagi ibu-ibu hamil itu harus menjaga kesehatan dan gizi. Jadi ilmu itu harus saling membagi. Jadi saya harap kepada ibu-ibu bisa nanti mempraktek atau memberitahukan kepada tetangga di rumah saudara. Jadi tadi telah kita uraikan tentang layanan kesehatan bagi ibu hamil, dan juga kita sudah belajar banyak tadi. Jadi saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu dari pembelajaran kita, apa yang ibu harapkan ke depan terhadap keluarga ibu ataupun terhadap anak ibu? Ada yang tahu nggak? Ya baik, coba ibu. Ya, harapan dan keinginan adalah setiap orang tua agar anak tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi, cerdas, dapat tercapai. Ya baik, baik ibu-ibu. Ya baik ibu. Jadi kan kita punya harapan, kan? Jadi anak kita tumbuh sehat, tinggi dan cerdas. Jadi bagaimana itu untuk anak kita sebagai harapan itu terpenuhi? Jadi kita harus menjaga kesehatan dan gizi. Ya, di saat kita hamil dan juga setelah kita setelah kita melahirkan, ibu-ibu, bukan setelah hamil, setelah melahirkan. Jadi kan kita harus menjaga kesehatan waktu kita hamil dan setelah melahirkan. Jadi kenapa? Karena kalau kita itu kita menjaga kesehatan dan gizi, itu barang pasti anak kita akan tumbuh cerdas, tinggi dan bisa sehat dan pintar, ya kan? Ya. Nah, jadi itu dapat membanggakan kita keluarga, ya Bu Ibu. Jadi cuma sampai di sini. Boleh Pak, boleh dah Pak. Boleh, gimana Bu? Ini Pak kan, kami mau tanya nih Pak, yang masuk gizi, makanan bergizi bagaimana nih Pak? Ya, ada yang tahu nggak ibu-ibu? Kalau makanan yang bergizi itu, pertanyaan ibu ini, ada yang tahu? Ya, apa Bu? Makanan yang bergizi? Makanan seimbang, ada ikan, ada telur, susu, makanan yang penuh. Ya, makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang itu apa aja? Yang pertama, makan lauk dan pauk. Nah, jadi makan ikan. Kalau bisa kita konsumsikan daging, kan kita ada BPNT ibu-ibu. Ada. Nah, bantuan pangan non tunai. Jadi kan di situ kita manfaatkan, di situ ada dikasih ayam, ada dikasih kacang hijau. Nah, itu termasuk dalam makanan
gizi seimbang. Gimana tahu? Paham semua ibu-ibu? Udah. Alhamdulillah. Ada yang lain? Ada lagi. Baik. Kalau nggak ada, jadi pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini saja. Nanti bulan depan kita bertemu kembali mungkin di sesi yang selanjutnya. Jadi sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ya.